Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya ingin memulai satu kajian yaitu tafsir, dan dimulai dengan tafsir surat Al-Fatihah. Sebelum kita masuk pada penjelasan atau tafsir surat Al-Fatihah, ada beberapa fadilah dan keutamaan di dalam surat Al-Fatihah yang pada kitab, yaitu di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, yaitu tentang fadilah, yaitu surat Al-Fatihah disebutkan, yaitu diriwayatkan oleh Tirmidzi an Abi Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu fi Taurat wala fil Injil mithlu ummul Quran. Tidak ada yaitu yang diturunkan oleh Allah di dalam Taurat, wala fil Injil, dan di dalam Injil, mithlu ummul Quran, seperti yaitu ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Wa ya sab'u mathani, dan dia adalah 7 ayat. Wa ya maqsumah, dan dia adalah maksum. Bahwa surat Al-Fatihah itu hanya turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah fadilah yang pertama. Kemudian fadilah yang kedua, yaitu kemudian masih di dalam tafsir ini, yaitu kemudian a'dhamu suratu, yaitu merupakan a'dham atau sesuatu yang sangat agung di dalam Al-Quran. Kemudian nama-nama daripada surat Al-Fatihah itu di dalam kitab-kitab lain juga disebutkan, yaitu ada sekitar Athna Asrah, yaitu 12 nama. Yang pertama yaitu As-Salat. Kenapa dikatakan As-Salat? Karena sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qasamtus salat baini wa baina abdi niswain. Sesungguhnya dibagi salat baina antara saya atau Allah dan abdi niswain. Kemudian yang kedua yaitu ada surah Alhamdu, yaitu dikatakan surah Alhamdu karena memang terdapat kalimat Alhamdu sebagaimana suratul Al-A'raf, suratul Al-Anfal, dan suratul At-Taubah. Maka dikatakan seperti itu pula karena memang ada nama di dalamnya. Kemudian yang ketiga yaitu Fatihatul Kitab. Kenapa? Karena dikatakan Fatihatul Kitab, yaitu pembuka daripada kitab. Kemudian yang keempat yaitu Ummul Kitab. Dikatakan Ummul Kitab wa fihi asmaul khilaf jawazuz jumhur. Ini adalah nama-nama yang khilaf, tapi jumhur kemudian tidak menyukainya. Tapi kemudian seperti Anas wa Hasan, kemudian wa Ibnu Sirin. Qala Hasan Ummul Kitab hal antara halal dan haram. Kenapa dikatakan antara halal dan haram? Di dalam qala Allah Ta'ala ayatum muhkamatu hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ummul Kitab adalah nama Lauhul Mahfud. Maka kemudian Ibnu Sirin dan Anas tidak menyukainya ini. Kemudian yang kelima Ummul Quran. Kemudian nama lain yaitu yang keenam Mathani,
Summiyat bidzalik li'annahu tusna fi kulli raq'atah. Dinamakan itu karena di dalam setiap solat kita baca yaitu Al-Fatihah. Kemudian Al-Qur'anul Adim, yaitu Al-Qur'anul Adim yang agung. Summiyat bidzalik litadammanaha jami'u ulumul Qur'an. Karena Al-Fatihah itu mencakup daripada semua ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Maka kalau dikatakan kemudian isi daripada Al-Quran itu adalah Al-Fatihah, isi daripada kemudian kandungannya Al-Fatihah semuanya ada di Bismillah. Kenapa? Di dalam surat Al-Ikhlas juga disebutkan As-suratul Al-Ikhlas ta'dilu thuluthul Quran, setara dengan sepertiga daripada Al-Quran. Kemudian Ats-Tsamin Asy-Syifa, dikatakan juga Asy-Syifa yaitu penyembuh. Maka dengan Al-Fatihah itu bisa menjadi ruqyah atau bisa menjadi obat. Kemudian At-Tasi Ar-Ruqyah, maka sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adraka annaha ruqyah. Kemudian Al-Ashir, yang ke-10 Al-Asas, maka sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas kemudian bahwa semua bangunan, semua bentuk itu adalah ada asasnya. Maka asasnya Quran itu adalah Al-Fatihah. Kemudian Al-Hadi Asyar yaitu Al-Wafiyah. Kemudian yang Tsani Asyar Al-Kafiyah. Inilah adalah nama-nama 12 nama yaitu daripada surat Al-Fatihah. Kita masuk yaitu di dalam tafsir surat di dalam tafsir yaitu Jalalain, suratul Fatihati. Maka surat Al-Fatihah Al-Makkiyah, maka diturunkan di Mekkah. Ini juga terjadi khilaf. Ada yang mengatakan turunnya 2 kali li'a'dhamiha, karena memang agungnya surat ini. Ada yang mengatakan kemudian turunnya di Mekkah, ada yang mengatakan turunnya di Madinah 2 kali. Tapi di dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa Makkiyah. Sumiyat sab'ah ayat, dia adalah 7 ayat. Mawa ittifaq para ulama bahwa surat Al-Fatihah itu adalah 7 ayat. Dimulai dari mana? Berbeda pendapat, ada yang memulai dari Bismillah, ada yang memulainya dari Alhamdulillah. In kanat minha, yaitu sab'a ayat bi Bismillah in kanat minha. 7 ayat bi Bismillah, dengan Bismillah in kanat minha, jika Bismillah itu masuk daripada surat Al-Fatihah. Wa sab'ah Siratal ladina, maka ayat ketujuhnya adalah Siratal ladina an'amta alaihim. Jadi kalau memulainya dengan Bismillah, maka ayat ketujuhnya adalah Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, maka itu ayat ketujuhnya. Ila akhiriha, sampai akhirnya. Wa illam takun minha, maka jika tidak minha darinya, maksudnya Bismillah, maka jika Bismillah itu bukan dari pada Al-Fatihah, maka wasab'ah, maka ayat yang ketujuh adalah ghairil maghdubi, maka kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ayat ketujuhnya adalah ghairil maghdubi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat ketujuhnya. Berarti kalau dimulai dari Alhamdulillah, maka kemudian ayat ketujuhnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berarti siratal ladzina an'amta alaihim itu adalah ayat yang ke-6, dan ayat yang ketujuhnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin ila akhiriha. Wa yuqaddiru fi awaliha qawlu liyakuna ma qila iyyaka na'budu
wa iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad. Karena melihat daripada munasibnya. Nah, kalau di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah beberapa pendapat yang mengatakan bahwa bismillah itu kalau bagian daripada Al-Fatihah, maka kemudian siratal ladzina itu ayat yang ketujuh. Kalau bukan daripada bismillah, bukan daripada Al-Fatihah, maka kemudian dimulai dari Alham, maka ayat yang ketujuhnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kemudian bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, jumlatan khabariyatun qasida biha thana'u. Jumlah khabariyah. Kalimat alhamdulillah adalah jumlah khabariyah. Qasida biha yaitu dimaksud atau yang dituju biha dengannya, dengan kalimat alhamdulillah, thana'u yaitu pujian, alallahi yaitu kepada Allah, bimadmuniha yaitu dengan kandungan, ala annahu ta'ala malik, atau dengan sebutan tadi bahwa Allah itu adalah malik li jami'i, malik bagi semua alhamdu, yaitu bagi semua pujian, bahwa pujian ini tidak lain adalah hanya milik Allah, min khalqi atau dari semua makhluknya, au mustahaqqa bahwa Allah lah yang berhak, li'annahu yahmaduhu dikarenakan untuk memujinya, wallahu alamun alal ma'budi bihaqqin, bahwa Allah itu mengetahui semuanya atas makhluknya, ma'budi bihaq, dan Allah itu ma'bud, berhak disembah, yang paling berhak disembah. Jadi seharusnya bagi seseorang atau bagi seorang hamba, pujian itu berhak hanya Allah. Kalimat alhamdulillah itu maka didatangkan menjadi khobar, atau di dalam istilah nahwu itu adalah kalam khobar. Seharusnya dia datang, misalnya begini, saya kasih satu contoh. Kalau kalimat itu menjadi kalam khobar, atau misalnya bahwa Presiden Jokowi itu harus dihormati, maka semua orang menghormati atau tidak menghormati, ketika tidak menghormati maka itu salah. Atau misal Ustadz A itu adalah orang yang terhormat, berarti Ustadz A itu bagi semua orang yang kemudian dia tidak menghormati, maka itu adalah salah, karena kedudukannya dia adalah terhormat. Maka Allah itu adalah berhak mendapat pujian. Orang tidak memuji Allah, Allah itu akan terpuji. Maksudnya seperti itu. Karena memang Allah itu adalah berhak dipuji. Maka pujian itu, maka kemudian Ibnu Qayyim mengatakan bahwa pujian itu harus disertai dengan rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kalimat pujian itu lahir kalau kemudian ada kebencian di dalam hati. Maka ini adalah kalimat yang harus menjadi pakem atau menjadi rem, bahwa yang memang didasari dari hati yang paling dalam dan diresapi, sehingga kemudian kalimat ini menjadi standar, menjadi ucapan yang memang diucapkan bahwa dia mengingat Allah dan Allah berhak dipuji.